Sementara itu petugas gabungan sejak Selasa pagi mulai memeriksa warga luar daerah yang berkendara memasuki Jakarta. Para pengendara yang tidak mengantongi surat izin keluar masuk atau SIKM dipaksa untuk putar balik kendaraannya. Sejak Selasa pagi, petugas gabungan melakukan operasi checkpoint di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Karena arus lalu lintas di perbatasan wilayah Bekasi menuju Jakarta mulai ramai. Dalam operasi ini, para petugas meminta para pengendara untuk mengeluarkan kartu identitas dan surat izin keluar masuk atau SIKM bagi kendaraan yang bukan plat Jakarta. Para pengendara mobil dan sepeda motor yang tidak memiliki identitas warga ibu kota diminta untuk putar balik. Pelanggarannya kendaraan di luar plat nomor DKI Jakarta dan KTP di luar Jabodetabek serta tidak memiliki surat izin keluar masuk. Tindakan petugas terhadap pelanggar diarahkan untuk putar balik. Ada sebanyak 20 pelanggar, mobil dan motor. Pemeriksaan surat izin keluar masuk Jakarta juga mulai diberlakukan di kilometer 47B Tol Karawang arah Jakarta. AKP Stanley Soselisa, Kepala Induk PJR Cikampek Korlantas Polri menyatakan, pemeriksaan yang dilakukan tim gabungan hingga Selasa pukul 10 pagi, kendaraannya diminta putar balik mencapai lebih dari 1.000 kendaraan. Hari ini kita melaksanakan penyekatan yang balik ke arah Jakarta. Kita keluarkan ke Karawang Barat, exit Karawang Barat. Jadi dicek sama teman-teman Pol PP, jika dia tidak memiliki SIKM atau surat izin keluar masuk Jakarta, langsung kita keluarkan. Dalam pemeriksaan sempat terjadi penumpukan kendaraan hingga 3,5 km. Untuk mengurai kemacetan, petugas pun mengarahkan sebagian kendaraan ke kilometer 31 Cikarang Barat. Sementara, mengantisipasi pengemudi yang membandel, pos pemeriksaan juga disiagakan di jalur arteri arah Jakarta yang tersebar di beberapa titik. Meliputan CNN Indonesia. Ya, terus patuhi aturan PSBB, jangan sampai terkena sanksi seperti yang satu ini. Setelah Hari Raya Idul Fitri, petugas pengawas pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi masih menemukan pelanggar yang tidak menggunakan masker. Sanksi sosial berupa menyapu jalan pun diberikan kepada pelanggar. Dalam razia pembatasan sosial berskala besar, Selasa pagi sebanyak 15 pengendara kedapatan tidak memakai masker. Petugas memberhentikan dan memberi teguran kepada para pelanggar. Sanksi berupa menyapu jalan pun dikenakan kepada pelanggar. Petugas berencana terus mengetatkan pengawasan di perbatasan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat lantaran sebagian masyarakat sudah mulai beraktivitas kembali usai Lebaran. Hari pertama ini, pagi ini sudah sekitar 15 orang. Mereka rata-rata tidak menggunakan masker. Sanksi yang kita berikan ini lebih kepada edukasi ya. Jadi mereka kita catat, kemudian mereka kita suruh untuk menyapu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang pembatasan sosial berskala besar Kota Bekasi, namun perpanjangan masa PSBB tahap 4 ini hanya diberlakukan hingga tanggal 29 Mei mendatang. Masyarakat menyambut baik berakhirnya masa PSBB, terutama para pedagang yang menghentikan aktivitas selama pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah Kota Bekasi melakukan kajian tatanan kehidupan baru untuk akhir masa PSBB yang berakhir tanggal 29 Mei mendatang. Ditemui usai menggelar rapat di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Selasa pagi, Wali Kota Bekasi mengatakan pihaknya tengah menyiapkan standar tatanan kehidupan baru melawan COVID-19 di Kota Bekasi. Salah satu target pemerintah Kota Bekasi dalam pelaksanaan standar tatanan kehidupan baru adalah 2/3 warga Kota Bekasi mengenakan masker dan tetap memberlakukan physical distancing. Sementara sejumlah pusat perbelanjaan yang nantinya akan beroperasi tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Tatanan hidup baru, manusia produktif melawan COVID di Kota Bekasi. Artinya kita mencoba untuk melakukan sesuatu ya dalam pencegahan maupun juga dalam akses ekonomi yang ada. Berakhirnya masa PSBB pada tanggal 29 mendatang disambut baik warga. Terlebih, para pedagang yang terpaksa menghentikan aktivitas berjualan di masa pemberlakuan PSBB. Ya nggak berakhir, tapi tetap aja kita tetap menjaga masker tetap. Terus kalau misalkan kita juga
ada kerumunan kita tetap menjauhi jarak, itu aja menurut saya. Saya mana pedagang kaki lima bisa dagang lagi, gitu ya Bu ya. Kita pedagang kaki lima bisa dagang lagi, gitu. Udah 3 bulan nggak dagang, nganggur. Hingga 25 Mei 2020, tercatat 295 warga Kota Bekasi positif COVID-19. Dari jumlah tersebut tersisa 18 pasien positif COVID-19. 5 diantaranya merupakan pasien dari klaster baru. Dedy Beben, Bekasi, Jawa Barat. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto menerbitkan panduan untuk bekerja di situasi new normal. Panduan new normal itu tercantum dalam keputusan Menteri Kesehatan tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Kami sudah merangkumnya menjadi beberapa poin penting berikut ini. Perusahaan wajib membentuk tim penanganan COVID-19 di tempat kerja yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, dan petugas kesehatan. Selain itu, tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma, dan perusahaan juga mengatur bekerja dari rumah. Adanya pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tempat kerja, kemudian tidak menerapkan sistem lembur, dan juga meniadakan shift 3 atau waktu kerja dari malam hingga pagi hari. Tidak lupa juga mewajibkan pekerja menggunakan masker dari rumah hingga selama bekerja. Perusahaan juga mengatur asupan nutrisi makanan bagi pekerja dengan memberi buah-buahan yang mengandung vitamin C serta suplemen vitamin C, memastikan area kerja bersih dan higienis, menjaga kualitas udara di tempat kerja, serta menyediakan hand sanitizer. Tempat bekerja juga dianjurkan untuk menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menerapkan physical distancing selama bekerja, menjalani pola hidup sehat, mencuci tangan menggunakan sabun, dan hindari penggunaan alat pribadi secara bersama, seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain.